pengguna smartphone di Indonesia terus meningkat. Ini adalah grafik yang menunjukkan peningkatan pengguna smartphone setiap tahunnya. Kalau udah punya smartphone, lalu apa akibatnya? Ya, tentu saja akan ada peningkatan rata-rata waktu penggunaan smartphone. Menurut laporan State of Mobile 2023 yang dipublikasikan oleh firma riset pasar aplikasi Data AI, orang Indonesia bahkan menghabiskan waktu rata-rata 5,7 jam per harinya menggunakan ponsel. Lalu apa yang dilakukan sebagian besar orang selama 5,7 jam menggunakan ponsel tersebut? Hai semuanya, kembali lagi bersama Epin Channel. Semoga kalian sukses dan selalu bahagia ya sobat. Apa kalian sudah memikirkan waktu yang kalian habiskan saat megang ponsel setiap harinya itu digunakan untuk apa aja? Ayo jujur deh, pasti habisnya buat scroll medsos, main game, atau nonton video. Nah, kamu nggak sendiri sobat, karena Mimin juga salah satu pelakunya. Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan boneka Labubu. Apa ada yang pernah lihat konten tentang boneka ini? Mimin kaget banget, gak abis mikir ada ya yang bela-belain antri buat boneka ini. Dari semua boneka yang ada di mall, kenapa tujuan mereka cuman si Labubu ini? Pernah gak sobat mikir kayak yang Mimin pikirin ini? Menurut kalian mereka beli boneka Labubu ini karena lucu banget jadi pengen beli, atau biar bisa samaan sama si Lisa Blackpink yang ngeviralin boneka ini? Nah sobat, coba kalian sejenak memikirkan pertanyaan Mimin ini, dan kalau udah ketemu jawabannya, yuk hari ini Mimin ajak kita bahas bareng-bareng sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang kita semua punya, tapi jarang kita sadari betapa berharganya, atensi kita. Kalau kamu menjawab boneka Labubu diborong karena biar bisa samaan sama idola mereka, Lisa Blackpink, kamu benar sobat. Atensi atau perhatian kita ternyata seberpengaruh itu. Karena atensi yang besar dengan boneka Labubu, akhirnya banyak yang rela antri biar bisa samaan, atau cuman buat sekedar bisa post bareng kalau mereka juga ikutan antri. Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kenapa para influencer, brand, dan platform digital begitu berusaha keras untuk mendapatkan atensi kita? Di video ini yuk kita akan bahas sama-sama kenapa atensi kita bisa bernilai jutaan dan bagaimana para influencer memanfaatkan itu. Jadi kalau kamu penasaran kenapa kamu terus-menerus dibombardir iklan dan konten, yuk stay tune. Kita hidup di era digital, di mana informasi tidak pernah berhenti datang ke kita. Setiap hari kita dibanjiri ribuan konten dari semua arah, entah itu video YouTube, feed Instagram, atau TikTok. Tapi kenapa semua platform ini berlomba-lomba untuk menarik perhatian kita? Dan ini alasannya, atensi kita adalah mata uang di dunia digital. Setiap detik yang kita habiskan untuk memperhatikan sesuatu, terutama di platform online, adalah peluang bagi sebuah perusahaan untuk menghasilkan uang. Setiap like, komentar, bahkan hanya scrolling-scrolling yang kamu lakukan, semuanya itu dihitung dan dapat dimonetisasi. Ketika kita memberikan perhatian kita pada sebuah konten, itu bukan hanya interaksi biasa, itu adalah sinyal bagi platform dan brand bahwa kita tertarik. Dan itu bisa diubah menjadi peluang bisnis. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Kenapa influencer sangat peduli dengan perhatian atau atensi kita? Mereka bukan hanya sekedar ingin dilihat atau di-follow, tapi ada permainan besar di balik itu. Buat influencer, atensi kita adalah modal yang mereka gunakan untuk membangun karir mereka. Semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk menonton, memberikan like, atau berinteraksi dengan konten mereka, semakin besar nilai mereka di mata brand. Ketika kita memperhatikan mereka, brand juga ikut memperhatikan. Brand-brand besar selalu mencari orang-orang yang bisa membawa atensi, dan disitulah influencer masuk. Influencer dengan jutaan followers bisa menghasilkan ribuan hingga jutaan rupiah dari satu postingan aja. Karena brand tahu bahwa konten yang mereka buat bisa mencapai banyak orang. Dan semakin banyak perhatian yang mereka dapatkan atas konten itu, semakin besar juga peluang bagi mereka untuk mendapatkan kesepakatan bisnis yang lebih besar. Karena itu, kadang ada beberapa produk yang ditawarkan terkesan overclaim dibanding realitanya. Karena kita beli suatu produk udah nggak pakai penilaian kita lagi,
Pokoknya kita mau beli karena mau samaan sama idola kita yang juga pakai produk itu. Tapi tenang sobat, di Indonesia Mimin yakin masih banyak juga influencer yang sungguh ingin memberi manfaat dan edukasi di setiap kontennya. Jadi nggak semuanya soal uang juga, karena sekarang semua itu kembali kepada kita. Semua kembali ke pilihan kita. Apa kita mau ngasih perhatian ke hal-hal yang bermanfaat dan mengupgrade diri kita, atau cuman sekedar scroll-scroll buat hiburan aja. Jadi bagaimana atensi kita sebenarnya dimonetisasi? Misalnya ketika kita lagi asyik scroll Instagram atau nonton video di YouTube, kamu mungkin sering lihat iklan yang tiba-tiba muncul. Setiap kali kita lihat atau kita klik iklan itu, kita sedang membayar dengan waktu dan perhatian kita. Setiap kali kita berinteraksi dengan iklan, perusahaan dan platform sosial mendapatkan data tentang kebiasaan kita. Apa yang kita suka, berapa lama kita menonton, bahkan produk apa yang kita klik. Dan ini sangat berharga, karena bisa digunakan untuk menargetkan kita dengan iklan-iklan yang lebih relevan. Misalnya aja, buat para kaum hawa, ada banyak banget skincare yang lewat di medsosnya, karena mungkin dia suka search seputar kecantikan. Dan pas ada influencer favorit yang rekomendasiin produk itu, langsung deh dibeli. Padahal yang lama masih ada, atau mungkin yang lama juga masih cocok buat dipakai. Ini adalah siklus tanpa akhir. Semakin kita berinteraksi, semakin banyak data yang akan dikumpulkan, dan semakin relevan iklan yang akan kita lihat nantinya. Dan semakin tinggi peluang kita untuk membeli sesuatu karena setiap hari kita ngelihat hal yang kita inginkan. Dan disitulah uang besar mengalir. Para influencer tahu bahwa untuk bisa bertahan di lautan konten, mereka harus terus-menerus menarik atensi kita. Salah satu yang paling umum, mereka bisa pakai judul yang menarik atau thumbnail yang menarik, yang membuat kita akhirnya mau nonton konten mereka. Tapi nggak cuman itu, mereka juga sering memanfaatkan FOMO atau fear of missing out yang dimiliki oleh setiap orang. Mereka menciptakan rasa takut ketinggalan tren atau kesempatan, sehingga kita merasa harus terus mengikuti kalau nggak mau ketinggalan. Misalnya aja, mungkin ada influencer yang bilang, jangan sampai ketinggalan giveaway ini ya, hanya tersedia 24 jam. Atau semua orang udah coba ini, lalu kamu kapan? Semua itu didesain supaya kita nggak mau ketinggalan. Nah sobat, walaupun influencer dan platform terus-menerus mencoba menarik atensi kita juga nggak punya hak buat marah kan sobat? Karena itu juga cara mereka biar bisa dapat duit buat hidup juga. Tapi ingat, kita masih bisa mengontrol atensi kita. Salah satu cara terbaik adalah membatasi konsumsi konten dan lebih selektif memilih apa yang kita mau tonton. Atensi kita adalah sumber daya yang sangat berharga, jadi gunakanlah dengan bijak. Kamu bisa matikan notifikasi yang gak penting, kamu bisa batasi waktu di media sosial, dan mulai fokus pada konten yang benar-benar memberi manfaat buat kamu. Kamu juga bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca buku, olahraga, atau belajar hal baru. Jadi, kamu bisa mengurangi waktu kamu di layar smartphone. Kita juga bisa belajar untuk memprioritaskan konten yang benar-benar bermanfaat dan menambah pengetahuan kita, bukan hanya yang bisa bikin kita terus scrolling tanpa akhir. Jadi sobat, itu dia pembahasan kita tentang bagaimana atensi kita ternyata bisa sangat bernilai. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa subscribe juga ya. Mimin mohon maaf kalau ada salah kata, dan Mimin juga terbuka buat kritik dan saran biar bisa buat konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi buat sobat semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap fokus dan kontrol atensi kamu ya.